Walidzalik, orang yang paling mulia di umat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bilang urgubu Muhammadan bi ahli baitih. Cari ridhonya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan memperhatikan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain setelah beliau jadi khalifah, kalau ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar dikenal tentang wibawanya, keseriusannya, khusyuknya, mahabbahnya kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar pun juga sungkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Melihat kewibawaan beliau, sangat sungkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Bahkan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sungkannya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Sampai setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, kalau khutbah di mimbar, Nabi khutbah naik anak tangga yang ketiga, berdirinya di situ. Sayyidina Abu Bakar nggak mau naik anak tangga yang ketiga, naik anak tangga yang kedua, adaban ma' Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah taala kumpulkan kita di majlis yang istimewa, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu yang kita laksanakan bersama-sama dalam rangka haul al-Imam al-Arif billah Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan para guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para hadirin, hadirat yang hadir tengah-tengah kita semuanya, Allah Ta'ala berikan anugerah, Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita kedekatan dengan orang-orang yang beruntung hingga kita meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua yang terlibat dalam acara ini, panitia pelaksana, kemudian juga para tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita, bilkhusus Al-Habib Muhsin dan segenap para habaib, Kiai Gus Ali Masyhuri, kemudian juga akhina Syed Ahmad Bahar Al-Haddar, dan juga segenap para ulama, para asatidah, semua yang hadir. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian taufik, istiqamah, dan juga peneladanan terhadap para salafus saleh menempuh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kecintaan kepada kaum salihin adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis kita diperintahkan untuk cinta kepada mukmin yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Ini cinta kepada saudaranya yang mukmin yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Sayyidina Daud. Allah Ta'ala nyatakan kepada beliau, ya Daudu, kalau seandainya lau tagarrabta ilayya bi'amal ahli samawat wal ard, apabila engkau mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan seluruh amalan penghuni langit dan bumi. Amalan penghuni langit dan bumi digabungkan, dilakukan oleh satu orang. Tapi di dalam apa yang kamu lakukan, wal hubbu fiyya laisa wal bughdu fiyya laisa ma taqabbaltu dzalika mink. Di dalamnya tidak ada cinta karena Allah,
Nggak ada cinta karena Allah. Di antara amalan yang dia kumpulkan, sama sekali nggak ada kecintaan karena Allah. Nggak ada cinta kepada salihin, nggak ada cinta kepada aulia, nggak ada cinta kepada anbiya, dan nggak ada juga kebencian yang motivasinya karena Allah, bukan karena nafsu. Apabila dua hal ini nggak ada, maka semua amalan yang kamu lakukan nggak saya terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya terima. Bahkan untuk mencapai hakikat iman itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara. Kalau 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa? Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Cinta menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, lebih daripada apapun siapapun. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, lebih daripada apapun juga. Pertama. Poin kedua, cinta lagi. Cinta apa? Cinta kepada seseorang, cintanya bukan karena motivasi duniawi atau harta atau tahta ataupun nafsu atau syahwat atau birahi. Cintanya murni karena Allah Ta'ala. Cinta kepada seseorang karena Allah. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang, dia nggak cinta kepada tuh orang kecuali murni karena Allah Ta'ala. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufur. Benci untuk kembali kepada kekufuran. Termasuk juga kekufuran satu paket. Kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kedengkian, kebencian. Benci untuk kembali kepada itu semuanya, sebagaimana dia benci dan gak suka dimasukkan di dalam api neraka. 3 hal yang membuat orang manusia iman, semuanya amalan hati. Masalah cinta dan benci, gak ada yang lain untuk merasakan manusia iman. Gak disebut ilmu yang banyak, ibadat yang banyak, sholat yang banyak, puasa yang banyak, haji yang banyak, jihad yang banyak, sedekah yang banyak. Enggak. Semuanya 3 hal. Cinta, cinta, benci. Jadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai. Cinta kepada seseorang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga benci kepada kekufuran berikut antek-anteknya. Tahu gak? Cinta kepada ketaatan, cinta kepada orang-orang yang taat, cinta kepada keimanan, ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan, anugerah dari Allah Ta'ala. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, ketahuilah di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu poin, orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dekat dengan Rasulullah, anugerah yang dia dapatkan bahwasanya habbaba ilaikumul iman, dijadikan dia cinta kepada keimanan, dijadikan keimanan indah di matanya, suka kepada keimanan, ngefans dengan keimanan, dijadikan tuh iman udah hal yang paling indah. Indah bukan karena dunia yang dia punya, bukan karena kendaraan, bukan karena rumahnya, bukan karena uangnya, bukan karena penghasilannya. Indah karena keimanan yang dia punya. Zayyanahu fi qulubikum, itu anugerah. Wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan, membuat di dalam hati kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ketika orang benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan benci kepada kefasikan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik sampai dikatakan dalam riwayat, man tawadha'a li ghaniyyin salih, man tawadha'a li ghaniyyin salih li ghinah dhahaba syatru dinih. Orang kalau dia tawadhu, merendah, tapi motivasi merendahnya dia karena faktor duniawi. Dia merendah, tawadhu kepada orang yang kaya, yang hartawan, yang soleh. Orang soleh bagus, kaya, hartawan, ya bagus juga. Tapi
seseorang merendah karena faktor kekayaan duniawi yang dimiliki oleh orang tersebut, maka Rasulullah bilang zahaba syatrud dini, setengah agama dia hilang. Setengah agama dia hilang, tinggal setengah lagi, hati-hati, jaga baik-baik. Setengah agamanya hilang. Karena tawadhu'nya nggak benar, keliru. Bukan karena faktor kesolehannya, tetapi karena faktor duniawi yang dimiliki orang tersebut. Kita diperintahkan untuk tawadhu kepada semua, kepada siapapun, tapi tawadhu'nya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya kita karena Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawadhu'. Wa Syekh Habib Bakar bin Salim orang yang paling tawadhu' di zamannya, dikenal dengan tawadhu'nya beliau, segitu memiliki kemuliaan dan keagungan yang tinggi di mata Allah taala dan di mata masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian menyatakan kepada kita sekalian, kita diperintahkan untuk cinta kepada kaum salihin, cinta kepada orang saleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali di dalam hadisnya beliau merindukan umatnya, mengungkapkan kerinduan kecintaannya kepada umatnya secara umum, umatnya secara umum, apalagi umatnya secara khusus. Beliau bilang, wa syauqah law ra'ayna ikhwanana, alangkah rindunya andaikan aku ingin sekali melihat, menyaksikan umatku, umatnya secara umum, apalagi secara khusus para wali-walinya, para salihinnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan para wali-wali dari umat yang terdahulu, diceritakan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menceritakan wali-wali yang terdahulu? Kenapa? Untuk menanamkan di dalam hati kita cinta kepada para wali-wali yang terdahulu dari umat yang dulu, apalagi dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menceritakan tentang para nabi-nabi, tentang para rasul, tentang para wali-wali, tentang para salihin. Walaupun bukan nabi, bukan rasul, Allah taala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Qur'an. yakni kalau bahasa kita, Allah taala menceritakan managib wali-wali di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, nahnu nagussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu berita tentang Ashabul Kahfi, kisah-kisah Ashabul Kahfi kami ceritakan kepadamu dengan hak, bukan dengan hoax. Dengan hak, bukan dengan hoax. Orang banyak hanya percaya dengan yang hoax, percaya dengan yang hak, dengan kebenaran. Dan juga ketika menceritakan tentang sejarah para wali-wali, tentang sejarah para salihin, itu merujuk kepada sumber-sumber yang berdasar dengan keilmuan, bukan berdasarkan apa hoax katanya, tetapi ada rujukannya dan ada kitab-kitabnya. Sebagaimana apa yang kita dengar di majelis ini, Masya Allah, semua memiliki rujukan yang benar, yang sah daripada kitab managib yang disebutkan oleh para ulama wal auliya was salihin. Hatta Sayyidul Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, beliau pun juga banyak menulis tentang managib Syekh Habib Bakar bin Salim. Di antaranya ada kitab namanya Ghadfus Samar fi Managib Syekh Habib Bakar. Dan juga beliau punya beberapa kitab yang lain tentang managib Syekh Abu Bakar bin Salim, dan menuliskan tentang tarajim para ulama, para aulia, para salihin, bahkan dari para kiai-kiai pun juga banyak disebutkan tarajim dan manaqib beliau di dalam kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau tulis tersebut. Dari hasil perjumpaannya dengan mereka para masyayikh dan ulama itu. Ala kulli hal, Allah Ta'ala menceritakan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka dari umatnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Setelah Nabi Isa nggak ada Nabi, nggak ada Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala bilang, kami ceritakan berita tentang mereka, kisah tentang Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala nyatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda, para pemuda. Dan beginilah Allah Ta'ala menanamkan kepada muslimin, orang-orang tua, sesepuh, untuk cinta kepada setiap orang soleh, kepada aulia, walaupun dia anak muda, walaupun dia pemuda. Bukan, ini lebih muda dari saya, nggak mungkin jadi wali. Lebih muda dari saya, nggak mungkin dapat kemuliaan. Ada mutakabbir, sombong. Sayyidina Zakaria ketika melihat
anak didiknya, keponakannya, anak asuhnya yang diasuh oleh beliau, Sayyidatina Maryam binti Imran, yang kafalha Zakaria, yang diasuh, dididik oleh Zakaria. Kemudian menyaksikan di dalam ruangannya Maryam binti Imran ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tahu gak artinya kullama? Tiap kali, setiap kali, tiap kali masuk ke dalam mihrab, tempat yang diperuntukkan untuk tempat tinggalnya Sayyidatuna Maryam, kuncinya di tangan Sayyidina Zakaria. Tiap kali masuk ke situ selalu ada makanan. Ya Maryam, wa anna laki hadza? Ditanya, dari mana makanan ini? Halalkah? Atau ada orang yang bukan mahram yang bawakan? Atau bukan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Dia tanya. Nah begitu juga kita yang masuk kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, apapun itu. Anna laki hadza? Dari mana ini? Halalkah kamu dapat? Ajaran siapa ini? Ajaran Rasulullah kah? Didikan siapa? Didikan Nabi Muhammad? Didikan para ulama, aulia, salaf saleh? Atau cuma sekedar dia dapat dari medsos? Atau dia dapat fikiran-fikiran yang busuk tersebut dari hal-hal yang gak jelas? Waliyadzubillah min dzalik. Tanya, cari tahu, bukan cuma makanan, pergaulan, perkawanan, pertemanan, circle-nya dia kepada siapa? Anna laki hadza? Dari mana ini? Cari tahu. Sayyidina Zakaria tanya, anna laki hadza? Dari mana? Begitu terlihat, ketahuan kalau itu adalah anugerah karamat dari Allah kepada para wali-walinya, maka Sayyidina Zakaria bukan bilang, kamu anak kecil, nggak mungkin punya itu semuanya. Kamu perempuan, nggak bisa punya itu semuanya. Lah, nggak ada orang yang respect kepada orang mulia melainkan dia orang mulia. Orang mulia tahu memuliakan orang-orang yang mulia, tahu menghargai, respect, punya etika kepada orang-orang mulia. Orang yang nggak punya respect, orang yang nggak punya, yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang-orang terhormat, memang nggak punya kehormatan, memang nggak punya kemuliaan. Sayyidina Zakaria ketika menyaksikan ini adalah karamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyidatina Maryam, anak didiknya, anak muridnya, anak asuhnya, maka di situ beliau doa kepada Allah Ta'ala, nggak nunggu pulang ke rumahnya, nggak nunggu pergi sono ke mihrab Masjidil Aqsa, enggak, tapi di situ, di mihrabnya Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Saat itu juga, di tempat itu juga doa kepada Allah Ta'ala. Ini tempat mustajab. Dan itu bukan sekali, bukan dua kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di situ Sayyidina Zakaria doa kepada Allah Ta'ala hingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat athar ijabah dari doanya di tempat yang mulia tersebut. Wah, hakadza diajarkan. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan, menanamkan di dalam hati kita kecintaan bahkan kepada salihin, salihat, kepada keluarganya Imran. Kita diajarkan respect kepada mereka. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Allah Ta'ala memilih untuk mengistimewakan. Siapa yang diistimewakan? Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim. Sudah, itu doang keluarga Nabi-Nabi. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul, kata ulama. Tapi Allah memilih mengistimewakan mereka. Keluarga Imran, keluarga Imran. Sampai ada satu surat namanya surat Al-Imran, surat keluarganya Imran. Apalagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik, orang yang paling mulia di umat ini Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau bilang, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Cari ridhonya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan memperhatikan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, kalau ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain setelah beliau jadi khalifah, kalau ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar dikenal tentang wibawanya, keseriusannya, khusyuknya, mahabbahnya kepada Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar pun juga sungkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Melihat kewibawaan beliau, sangat sungkan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Bahkan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sungkannya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, sampai setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, kalau khutbah di mimbar,
Nabi khutbah naik anak tangga yang ketiga, berdirinya di situ. Sayyidina Abu Bakar nggak mau naik anak tangga yang ketiga, naik anak tangga yang kedua, adaban ma' Rasulillah, nggak mau menyamai Rasulullah. Sayyidina Umar setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, nggak mau naik anak tangga yang ketiga ataupun yang kedua, naik anak tangga yang pertama. Kenapa? Adaban kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Siapa yang ngajarin? Mereka muridnya Nabi Muhammad. Belajar respek, belajar etika. Oh, Sayyidina Abu Bakar dengan segala wibawanya beliau, dengan kemuliaan dan keseriusan beliau, ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali. Oh, Sayyidina Hasan digendong di atas kepalanya sebagaimana dahulu dijunjung dan digendong oleh Rasulullah, diangkat ke mimbarnya Nabi Muhammad. Digendong sampai beliau tuh teringat Rasulullah, itu istilahnya bersenandung. Bersenandung sambil bergoyang, lupa sama sekitar. Kenapa? Yang dia gendong cucunya Nabi Muhammad. Dia bilang bahwasanya bi abi nabiyun syabihun bin nabi la syabih bi Ali. Saya bersumpah demi ayahku, lebih mirip Nabi daripada Ali bin Abi Thalib. Yani Al-Hasan Al-Husain lebih mirip Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali di situ bangga, gembira, wa Ali yadhhak, kata perawi hadis. Sayyidina Ali dengar begitu tertawa, melihat kecintaan dan pujian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap putra-putranya tersebut. Wah, kata kita yang diajarkan, ditanamkan dalam hati kita kecintaan kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendidik para sahabat, cerita tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Waktu Rasulullah cerita tentang Uwais Al-Qarni, diceritakan sifatnya, ceritakan akhlaknya, ceritakan sampai fisiknya diceritakan oleh Rasulullah. Kenapa? Sahabat semuanya itu ditanamkan kecintaan, respek kepada seorang tabi'in. Nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sahabat ngefans kepada tabi'in tersebut. Sampai Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minnis salam. Hei Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, cari Uwais Al-Qarni. Kalau kalian jumpa, sampaikan salam saya. Minta doa kepada Uwais, minta istighfar dari Uwais, niscaya kalian dapat ampunan Allah Ta'ala. Apa mereka nggak bisa minta istighfar kepada Nabi Muhammad yang ada di hadapan mereka? Lebih mulia, lebih agung. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah SAW begini ngedidik para sahabatnya, adab, etika, penghormatan, kecintaan, bahkan kepada junior mereka. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab setelah wafat Rasulullah melakukan pencarian. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar masih mencari. Hingga Sayyidina Umar menjadi khalifah di akhir-akhir tahun, di pertengahan daripada kekhilafan beliau, jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tanya, di mana Uwais Al-Qarni di musim haji? Ternyata dia ada di satu tempat lagi menggembalakan kambing jamaah, milik jamaah haji dari kampungnya. Maka dihampiri, datang ke situ bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini berdua melakukan pencarian. Jumpa dengan Uwais Al-Qarni, dan Uwais hormat, memuliakan mereka, cinta kepada mereka. Sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni wafatnya pun dia, meninggalnya dia setelah kejadian itu, meninggalnya sebagai prajurit bawahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di barisan di safnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ada ketika jumpa dengan mereka, dengan Uwais Al-Qarni, minta doa, menyampaikan salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta doa kepada Uwais Al-Qarni sebagaimana pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, lihat respeknya Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir. Sayyidina Khadir bukan nabi, bukan rasul menurut para ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama bilang Sayyidina Khadir bukan nabi. Ada juga yang bilang beliau adalah seorang nabi. Tapi banyak pendapat ulama yang bilang kalau beliau bukan nabi. Nabi Musa ulul azmi minar rasul melakukan, menempuh perjalanan untuk nuntut ilmu kepada Khadir, yang menurut banyak ulama kalau beliau bukan nabi, bukan rasul. Kenapa? Orang kalau diberikan risalah, kenabian, kewalian, keilmuan, bahkan diberikan keimanan, dia tahu beretika, dia tahu menghormati, dia tahu respect, nggak berani menyombongkan diri kepada makhluknya Allah, walaupun bukan cuma manusia, bahkan terhadap hewan. Lihat adabnya Nabi Musa kepada Khadir
seorang wali saleh tersebut, dia bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, bolehkah saya ikut kepada kamu, ya, kali ada ilmu yang bisa saya ambil, ada pelajaran yang bisa saya ambil. Lihat adab Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir, subhanallah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendidik hal yang semacam ini kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga di antara para sahabat bukan cuma berguru kepada Nabi Muhammad, bahkan di antara mereka yang berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara mereka yang berguru kepada yang lebih muda, seorang wanita, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi bilang, khudhu syatra dinukum min Humaira, ambil setengah dari agama kalian dari Aisyah, Humaira, yang waktu Rasulullah wafat usianya masih belasan tahun, disuruh ngambil setengah agama dari Siti Aisyah. Beliau mengetahui yang nggak diketahui oleh pembesar-pembesar sahabat dari urusan dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di rumahnya, yang nggak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang sangat muda saat wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menjadi rujukan. Bahkan Sayyidina Umar merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang, na'udzubillah min mu'uddilat laisa fiha Abul Hasan. Saya berlindung kepada Allah dari problem-problem, perkara-perkara permasalahan yang menerpa saya. Kalau di situ nggak ada Ali bin Abi Thalib, saya berlindung, nggak mau. Tunggu Ali bin Abi Thalib. Merujuk, bertanya kepada beliau. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, terpaut cukup jauh usia antara mereka, radhiyallahu anhum wa radhahum. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berguru kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Ahadith was sunan wal Quran semuanya dipenuhi dengan hal yang semacam ini. Uwais Al-Qarni, dia cari makanan di gundukan sampah, mencari makanan yang bersih, yang halal. Terkadang di sisi lain ada seekor anjing menggonggong beliau. Saat digonggong oleh anjing, dia bilang kepada anjing tersebut, antakul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Dia bilang, wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Saya enggak mengklaim saya lebih mulia dari kamu, berhak mengusir kamu. Enggak, saya enggak berhak mengusir kamu. Masalah siapa yang lebih mulia di antara kita, kata Uwais, in juztu sirat fa ana khairu mink wa illa fa anta khair minni. Kalau saya lolos dari sirat, lolos dari neraka, masuk dalam surga, maka saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau tidak, maka anjing lebih mulia dari saya. Enggak berani menyombongkan diri bahkan terhadap seekor anjing. Salah seorang imam mazhab masuk satu negeri, diarak, disambut, dimuliakan. Maka saat perjalanan arak-arakan itu, tahu-tahu di jalanan ada seekor anjing mau diusir. Bang, jangan usir, saya dan anjing punya hak yang sama untuk melewat di jalan ini, jangan usir. Saya nggak berhak ngusir tuh anjing dari jalanan, dia juga punya hak yang sama. Akhlak bahkan terhadap hewan binatang. Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Habib Bakar bin Salim, beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, tiap malam datang ke kota Tarim, sholat di masjid-masjid. Masjid di Tarim lebih dari 360 masjid di masa itu. Beliau datang ke setiap masjid, beliau sholat di masjid-masjid tersebut. Loh, ajaran siapa keliling ke masjid-masjid? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menyatakan, memberikan teladan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, berjalan menghidupkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian bukan cuma itu, beliau mengisi tempat air bukan cuma buat minumnya orang atau wudhunya orang, tempat air untuk minumnya hewan. Di bagian luar masjid tuh selalu tuh ada tempat tambatan, orang menambatkan keledai mereka atau kuda mereka. Di situ juga ada tempat air untuk minumnya hewan, diisiin air. Untuk siapa? Untuk hewan minum. Bahkan kalau ada anjing lewat, minum dari situ juga. Dia isikan tuh air untuk minumnya hewan dan binatang. Khidmah, pelayanan, bahkan bukan cuma kepada manusia, kepada makhluk hidup. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Jangan heran, fi Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad bilang, seorang wanita, dalam riwayat seorang laki-laki pendosa,
Masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan. Fil Bukhari disebutkan laki-laki. Dalam bagian yang lain disebutkan perempuan. Syekh Al-Habib Umar bilang kejadiannya bukan 1 kali, 2 kali. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dua-duanya benar. Dan dua-duanya dimasukkan surga karena rahmatnya, manfaat yang dia berikan kepada hewan binatang. Walaupun itu binatang anjing. Apalagi kalau manfaat, kebaikan, rahmat dia tujukan kepada manusia. Dia tujukan kepada muslimin. Itu disebutkan oleh para ulama, man lam yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi Muhammad, sahabatnya dalam perang Uhud yang terbunuh berapa puluh orang, beliau terluka, sahabatnya terbunuh, beliau sendiri luka parah. Kemudian sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah, sumpahin musyrikin, laknat mereka, kutuk mereka agar mereka binasa. Nabi bilang, ma bu'ithu la'anan wala sabbaba. Dalam situasi perang, beliau bilang, saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang laknat, bukan tukang caci maki, bukan tukang kutuk, bukan tukang sumpah serapah. Ma bu'ithu la'anan wala sabbaba. Innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Saya diutus rahmat bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmah bikulli muslim, rahmat kepada setiap muslim. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis al-musalsal bil awaliyah disebut al-hadis al-musalsal bil rahmah. Disebut hadis musalsal bil awaliyah sebab setiap perawi hadis bilang ini hadis pertama yang diajarkan guru kami kepada kami. Apa pelajaran pertama dari guru kepada muridnya? Sabda Rasulullah yang berbunyi ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum, fi riwayah yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala, sayangi siapapun. Faham makna siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Islam nggak mengenal apartheid. Islam nggak mengenal rasisme, nggak kenal dengan begituan. Islam ngajarkan rahmat kepada siapapun. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, Allah akan menyayangi kalian. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka rahmat tersebut, kita dengar tadi di Manaqib, Syekh Habib Bakar bin Salim tiap hari masak di dapurnya antara 700 sampai 1000 porsi. 700 sampai 1000 keping roti, yang mana itu merupakan makanan pokok di masa itu. Itu beliau setiap hari antara 700 sampai 1000 porsi untuk dibagi-bagi kepada tamunya, fakir miskin, siapapun. Beliau beri makan orang setiap hari 700 sampai 1000 porsi. Jangan heran, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau punya kebun kurma. Itu kalau panen, pertama dia keluarkan, zakatnya dikeluarkan. Setelah zakatnya dikeluarkan, terus dia keluarkan lagi. Berapa dia keluarkan? Dia keluarkan 360 zir atau kendi yang besar. Itu satu zir itu bisa menampung 400 atau 500 kilo. Diisi dengan kurma semuanya. Dan kurma awet, bertahan sampai 1 tahun atau lebih. Diisi 360 kendi, ditaruh di gudangnya. Setiap hari dia sedekah, yaitu antara 400-500 kilogram kurma. Setiap hari. Setiap hari dia keluarkan tuh 1 kendi. Udah dia siapkan nafkah untuk 1 tahun, sedekah buat 1 tahun. Baru sisanya untuk dia makan keluarganya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ini ajaran mereka. Jangan heran, ini warisan yang mereka warisi dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berinfak untuk hampir 300 orang, ya, atau 125 rumah, 150 rumah dari fugara Madinah. Beliau nafkahi mereka, sehari-hari dinafkahi mereka itu tanpa mereka tahu
dari siapa makanan yang sampai kepada mereka. Dia udah siapkan tiap hari keliling ke rumahnya orang, bawa nih sedekah buat 1 bulan, ke rumah ini, rumah itu, rumah itu, semuanya dia nafkahi tanpa mereka mengetahui. Di tengah malam sampai khadimnya itu bilang, kita mau bawakan, bilang kamu mau bawain dosa saya besok hari kiamat, mau mikulin dosa saya besok hari kiamat. Dia pikul sendiri. Waktu beliau wafat meninggal dunia, baru gubernur Madinah heran, selama ini di Madinah nggak ada fakir miskin. Akan tetapi tahu-tahu setelah wafat Ali Zainal Abidin bermunculan fakir miskin di mana-mana. Bilang, siapa kalian? Kalian orang Madinah? Bilang, kami orang Madinah asli. Dari dulu kami nggak pernah keluar dari kota Madinah. Loh, dulu kalian nggak pernah kelihatan. Baru sekarang kalian muncul. Dulu ada orang yang setiap malam menafkahi kami. Kami dinafkahi tanpa tahu siapa tuh orang. Kami nggak berasa kehilangan, melainkan setelah wafatnya hadal Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha kedermawanan beliau, kepedulian beliau kepada masyarakat, bukan cuma kepada pecinta, bahkan kepada pembenci. Keluar dari masjid dicaci maki orang, selesai dicaci maki, beliau dengan akhlak, dengan adab didengerin lagi. Udah selesai didengarkan, kenapa? Enggak langsung pergi ninggalin tuh orang. Enggak mau itu orang hatinya jadi sakit, jadi kecewa. Pembenci, mencaci maki, dibiarkan. Murid-muridnya mau marah, mau bangkit, memukul, bilang biarin, diam semua. Sudah selesai dicaci maki, kemudian yang Allah Ta'ala tutupin dari kekurangan saya jauh lebih banyak. Alakah hajah? Ada yang bisa saya bantu? Terdiam itu orang malu. Sayyidina Ali bilang, ayo kumpulkan apa yang dia punya, yang dia bawa. Untuk sedekah tuh ada uang, ada 1000 keping perak, kasih kepada tuh orang. Dia bilang masih malu, masih kurang. Dia ambil jubahnya, sorbannya, diberikan hadiah kepada orang tersebut. Ambil, ini hadiah buat kamu. Itu orang ngelihat akhlak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada seorang pembenci, langsung luntur kebencian dari dalam hatinya yang lihat akhlak yang mulia. Langsung dia berkata, berubah dalam sesaat. Dia bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah, saya bersaksi kalau kamu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali enggak bilang, saya cucu Nabi, saya anak Nabi, saya cucu Fatimah, saya cucu Ali bin Abi Talib. Enggak menampangkan itu semuanya, tetapi beliau tunjukkan dengan akhlaknya beliau, sampai orang yang ingkar tunduk melihat akhlak yang luhur dari Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah. Dan tunjukkan akhlak dari para salaf kita, akhlak dari para leluhur kita, akhlaknya Syekh Abi Bakar bin Salim, kedermawanan beliau, kebaikan beliau, budi pekerti beliau yang beliau warisi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan harta, bukan tahta, bukan kursi, bukan obsesi duniawi, tetapi warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah warisan ilmu, warisan akhlak, warisan sifat, warisan adab, warisan tawadhu', warisan rahmat. Kan Al-Habib Muhsin bin Ali As-Saggaf, salah seorang pewaris Rasulullah zaman dahulu, itu beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal dalam ilmu, nggak berhasil menguasai keilmuan, maka jangan gagal di dalam apa? Di dalam mihrab, menguasai peribadatan. Menguasai peribadatan. Gagal dalam ilmu, jangan gagal untuk menguasai ibadat. Walaupun ilmunya pas-pasan, walaupun ilmunya nggak terlalu banyak, ada secukupnya, tetapi jangan gagal di dalam menguasai ibadat, mihrab. Sudah gagal kitab, gagal mihrab juga, minimal jangan gagal di dalam adab, dalam berakhlak, dalam bersifat dengan sifat mereka. Syekhana Ammi Salim bin Abdullah bin Amr Syatiri, beliau bilang, setiap cucu orang soleh, mau itu cucunya wali, mau itu cucunya nabi, mau itu cucunya kiai, setiap cucu orang soleh, anak cucu keturunan orang soleh, maka dia bisa memilih 3 sikap, mengambil 3 sikap, salah satu dari 3 sikap, imma sabig, imma lahig, wa imma mahig. Menjadi sabig, mengalahkan para salafnya, lebih unggul dari mereka,
lebih hebat dari mereka. Salafnya sholat sehari 100 rakaat, dia 200 rakaat. Salafnya hafal 100 kitab, dia hafal 200 kitab. Salafnya sedekah 1 miliar, dia sedekah 3 miliar. Lebih unggul dari salafnya. Fadlullah, anugerahnya Allah Ta'ala, nggak bisa dibatasi. Yang hebat cuma orang dulu, orang sekarang nggak bakalan bisa lebih dari orang dulu. La, umatku kalmatar, kata Rasulullah, umatku itu bagaikan hujan. Saat hujan, yang membuat panen, membuat tanaman jadi subur, bukan cuma di bagian awal dari tetesan hujan, bagian tengah, bagian akhir, semua juga punya fungsi yang sama. Bahkan Rasulullah bilang di dalam hadis, la yajidanna ibnu Maryam fi ummati mithla hawariyih. Sungguh Isa ibn Maryam saat turun di akhir zaman, dia akan mendapati di kalangan umatku ini orang-orang yang seperti kaum hawariyinnya beliau. Fi riwayah khair min hawariyih, bahkan lebih baik daripada kaum hawariyinnya beliau. Yang gak heran, wali-wali dari umat Nabi Muhammad lebih unggul, lebih mulia daripada wali-wali dari umat nabi-nabi yang lain. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad lebih unggul dari mereka. Sehingga sahabat Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabat nabi-nabi manapun juga. Ulama dari umat Nabi Muhammad lebih unggul daripada ulama dari nabi manapun juga. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel, kata Rasulullah, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Rasulullah lebih mulia daripada umat nabi-nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam berkat Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara sekalian, kemuliaan nggak bisa dimonopoli, cuma buat orang dulu aja, orang sekarang nggak bisa. Lah, tetap bisa. Anugerahnya Allah Ta'ala. Imma sabik, kamu bisa mengalahkan, bisa melebihi mereka. Wa imma lahik, nggak bisa melebihi mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti. Ayahnya sholat 100, ya dia, saya sholat duha 8 rakaat, witir 11 rakaat. Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam 1000 rakaat. Junaid Al-Baghdadi tiap malam 1000 rakaat. Rabi Adawiyah tiap malam 1000 rakaat. Al-Faqih Al-Muqaddam tiap malam 1000 rakaat. Dia nggak bisa begitu. Tiap malam 11 rakaat witir. Nggak bisa 11 rakaat witir, jangan ditinggal. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, kalau beliau di dalam salat duha membaca Quran 10 juz, salat witir baca Quran 10 juz. Wah, kita baca salat duha walaupun 8 rakaat, walaupun kuliah kulhu. Baca Al-Quran. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, kalau masuk ke tokonya, saat buka toko dia gelar sejadah. Sebelum dia buka toko udah dibuka, ditutup dengan tirai, dengan hordeng, dia gelar sejadah, dia salat sunnah. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Habis itu baru dia buka tirainya, ayo siapa yang mau beli, baru dia jualan. Ini tokonya orang dulu, belum masjidnya.